Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Maksud dari video ini, saya akan membahas materi tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rancangan kurikulum. Salah satu cara untuk mengembangkan desain kurikulum tersebut yaitu melalui model kurikulum. Model adalah pola dasar atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan. Model pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengembangan suatu kurikulum. Adapun model-model pengembangan yaitu yang pertama, model Teller. Ada 4 pertanyaan mendasar yaitu pertanyaan pertama berkaitan dengan aspek perumusan tujuan. Kedua, pernyataan kedua berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik. Ketiga, pertanyaan ketiga berkaitan dengan pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Keempat, pertanyaan keempat berkaitan dengan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, model BICEP. Terdiri atas 5 langkah penting pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum, yaitu menetapkan lingkup lokasi atau wilayah yang akan dijadikan tempat uji coba untuk mengembangkan suatu kurikulum. Kedua, menentukan personil atau pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, seperti staf ahli kurikulum, pakar kurikulum dari perguruan tinggi, guru-guru sekolah yang telah dipilih, pakar pendidikan, anggota masyarakat yang dihimpun dari berbagai kalangan. Yang ketiga, menentukan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat, mengimplementasikan kurikulum. Kelima, mengevaluasi kurikulum. Model ketiga itu model Saylor, Alexander, dan Lewis. Saylor dan rekan-rekannya mengadopsi pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum. Penempatan tujuan umum dan tujuan khusus dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu kekuatan eksternal dan landasan kurikulum. Keempat, model Tabah. Model pengembangan kurikulum yang dirancang oleh Hida Tabah menggunakan pendekatan induktif. Hal tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa mengembangkan kurikulum dan kurikulum itu sendiri tidak boleh diturunkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang kelima, model Oliva. Menurut Peter F. Oliva, model pengembangan kurikulum harus mencakup 3 kriteria, yaitu sederhana, komprehensif, dan sistematis. Model yang dikembangkannya dianggap sudah mewakili komponen-komponen penting dalam mengembangkan suatu kurikulum. Bahkan langkah-langkahnya dapat diperluas lagi menjadi hal-hal yang lebih baik, terperinci, dan lebih sederhana. Model yang keenam itu model Mishnell. Johann dos Mishnell mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan 4 macam model kurikulum. Yang pertama, model subjek akademik. Kedua, humanistik. Ketiga, rekonstruksi sosial. Yang keempat, teknologis. Model kurikulum subjek akademik atau kurikulum yang berbasis ilmu pengetahuan
menekankan pada isi kurikulum berupa ilmu dan pengetahuan yang bersumber dari berbagai disiplin keilmuan. Demikian materi tentang model pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.